kita bisa tahu kelebihan satu dengan yang lain. Sehingga di dalam rumah tangga saya katakan, jangan pernah mengutuk setiap pergumulan, jangan pernah mengutuk setiap perselisihan, jangan pernah mengutuk setiap perbedaan, tetapi mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dan ketika suami kita marah, katakan kepada dia, itu yang aku suka dari kamu. Ketegasan itu loh. Iya, kalau istri kita lambat-lambat, katakan itu yang aku suka dari kau. Nah, kau lemah lembut luar biasa. Sampai-sampai waktunya 1 jam lewat. Maka di sini saya mau bawa kita melihat begini. Kebahagiaan awal harus menjadi dasar untuk kebahagiaan selanjutnya. Kalau kita mau jujur mengevaluasi hidup kita. Maka hari ini saya membawa kita untuk melihat bagian ini. Jangan pernah membiarkan kebahagiaan pertama sirna begitu saja dan selanjutnya tanpa mengingat kembali lagi. Karena kebahagiaan awal akan menentukan kebahagiaan selanjutnya dalam hidup. Yang kedua, yang perlu kita belajar dari bagian ini. Kalau kita mau jujur menghitung setiap berkat Tuhan dalam hidup kita yang melahirkan ucapan syukur, maka hal yang kedua yang kita dapat dalam hidup ini, bukan hanya kebahagiaan melahirkan kebahagiaan, tetapi hal yang kedua yang kita belajar adalah hitung berkat Tuhan yang melahirkan ucapan syukur akan membuat kita rendah hati. Akan membuat kita rendah hati dan tidak sombong. Kenapa? Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi Mazmur 40 ayat 6. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib, dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Perhatikan kalimat ini. Dia katakan begini, perbuatanmu yang ajaib. Awalnya dikatakan, yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Perbuatanmu yang ajaib artinya apa? Daud ketika melihat perbuatan Tuhan dengan kemampuan yang dia tidak sanggup memahami perbuatan Tuhan yang besar. Selanjutnya di situ dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ketika dia melihat perbuatan Tuhan yang tidak dapat dia pahami, selanjutnya dia katakan, Tuhan, tidak ada yang bisa dapat sejajarkan dengan engkau. Engkau terlalu tinggi, engkau terlalu besar, engkau terlalu agung. Artinya apa? Ketika dia katakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau, berarti dia mengangkat Tuhan tinggi dan dia berada di bawah. Saudara memahami? Artinya apa? Dia tidak akan mungkin menyombongkan diri, karena orang yang sombong adalah orang yang mengangkat diri tinggi. Yang sebenarnya tempatnya teratas adalah Tuhan, tapi dia angkat tinggi tempatnya di atas dan dia menurunkan posisi Tuhan di bawah. Dan dia bukan katakan banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, tapi dia akan berkata demikian, banyaklah yang telah aku lakukan. Betul? Maka tidak ada yang dapat disejajarkan denganku. Itu kan seharusnya itu orang sombong. Tapi dia bilang begini, banyaklah yang kau lakukan ya Tuhan Allah, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Artinya, walaupun dia raja, walaupun dia terkenal, walaupun dia terkenal sebagai seorang yang setia. Setia bukan berarti setiap tikungan itu ada, selingkuh tiada akhir, bukan itu maksudnya. Tapi setia adalah orang yang setia dengan Tuhan. Dan ketika dia setia dengan Tuhan, dia posisi Tuhan ada di atas, dia tetap di bawah. Dia tetap di bawah. Artinya apa? Dia ketika melihat berkat Tuhan, dia menghitung berkat Tuhan, dia melihat kasih karunia Tuhan, dia tetap melihat Tuhan ada di atas dan aku di bawah. Bukankah banyak orang ketika mendapatkan banyak berkat Tuhan, ketika menumpuk banyak uang, menumpuk banyak harta, menumpuk banyak popularitas, menumpuk banyak jabatan, kemudian dia mulai angkat dada dan dia katakan, hati-hati kalau dia begini, penampilan begini, tapi hati-hati. Belum tahu, saya pakai celana pendek dan apa, tapi hati-hati, belum lihat ini presiden. Nah, akhirnya apa? Angkat dia.
Orang sombong adalah orang yang tidak mau orang lain di atas dia. Tidak mau suatu pribadi pun ada di atas dia. Tetapi orang yang sungguh menyadari bahwa setiap apa yang dia miliki itu berkat Tuhan, maka dia tetap menempatkan Tuhan di atas. Dalam bagian yang lain Tuhan katakan apa? Aku melawan orang sombong. Aku menentang orang congkak. Kenapa? Orang yang sombong adalah orang yang memperhalakan diri. Orang yang sombong adalah orang yang menurunkan Tuhan dari statusnya sebagai Allah, dan dia menaikkan dirinya menjadi Allah bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka dia menuntut orang lain harus menghormati dia, menuntut orang lain harus menghargai dia, dan menuntut orang lain supaya memposisikan dia lebih tinggi. Maka seringkali saya tidak senang kalau orang mau setia kalau dipuji. Orang mau setia melayani baru dipuji. Orang dipuji dulu baru setia melayani. Orang mau setia mengerjakan, orang mau dipuji dulu baru setia mengerjakan ini. Itu sama dengan orang sombong, bukan? Artinya mau ditempatkan pada yang tinggi. Padahal posisi tinggi itu adalah Tuhan. Nggak boleh ada posisi manusia lebih tinggi dari Tuhan. Dan tidak boleh manusia dipuji lebih daripada Tuhan. Maka tiap-tiap detik kalau kita mau dipuji dulu baru kita setia. Itu sama dengan kita menempatkan diri kita seperti Allah. Maka di sini kita melihat, kalau kita mau jujur menghitung hidup ini, kita semua pasti membutuhkan ilmu padi, kan? Ilmu padi, bukan ilmu belah. Apa itu? Bukan belah, apa itu? Ilalang. Gandum dan ilalang. Ilmu padi semakin berisik semakin menunduk. Jangan pernah merasa rohani tetapi mau ditinggikan. Betul? Ini sekali lagi saya katakan buat kita. Kalau saudara menemukan bahwa saya ada kesombongan, datang dan berkata kepadaku dan berdoa dan katakan pada saya, Bapak bertobat. Iya, harus begitu. Kenapa? Omong kosong kalau saya menyuruh orang lain bertobat. Tetapi ada kesombongan mungkin ada dalam diri saya mungkin tidak pernah mengevaluasinya. Saudara datang dan saya mulai marah, saya katakan, Iskarobis dari hadapan. Nyala kau dari hadapanku. Maka itu lebih baik saya tidak usah jadi pendeta. Artinya apa? Dalam hidup ini kita harus menempatkan Tuhan di atas. Kita tetap di bawah. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri posisi Tuhan. Jangan pernah menempatkan diri kita lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau kita mau jujur dengan setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, posisi kita tetap di bawah. Karena kita tidak punya andil apa-apa. Ketika kita mengumpulkan banyak pun, sebenarnya semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan gak kasih kekuatan mau bikin apa? Tiba-tiba bangun pagi. Tiba-tiba bangun pagi, gak bangun pagi. Orang lain sudah bangun, kita gak bangun pagi. Menumpuk ratusan miliar di Indonesia, orang lain yang nikmati. Apalagi gak ketahuan keluarga ini kita simpan di sana, kita kirim diam-diam. Akhirnya uang itu hilang saja begitu, kan? Kita mau dibantu. Maka sekali lagi saya mau katakan buat kita, jangan pernah angkat dada oleh karena kita mengumpulkan banyak hal. Saya mau katakan itu bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin ini terlalu keras buat saya dan buat kita semua. Tapi mari kita sekali lagi menempatkan Tuhan tetap di atas, karena kita tidak pernah punya andil apa-apa untuk hidup ini sendiri. Sekali lagi, kalau kita mau jujur dengan hidup ini, menghitung berkat Tuhan dalam hidup ini, ucapan syukur yang keluar akan membuat kita rendah hati. Maka ketika kita ketemu dengan sesama pun, pasti kita rendah hati. Sebelum orang lain tunduk, kita sudah tunduk. Bukankah indah, bukan? Sebelum orang lain sembunyi, kita sudah sembunyi. Masalah, siapa salah atau tidak itu nanti urusan berikutnya. Betul?